Kita masih diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan kalau pagi hari ini juga kita khususkan untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita. Di antaranya almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ilyas Sujairi Naji dan almarhum Ibunda Ustazah Hayati binti Islam. Semoga beliau ditempatkan di sisinya yang terbaik di surganya Allah
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillah walhamdulillah. Ini adalah kurang terlalu jelas ya. Soalnya apa masih bisa ditukar dalam Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq amin. Amin. Bu amin. Al-fatih lima ughliq amin. Al-khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم آمين يا رب. Coba mohon maaf yang mic-nya efeknya dikecilin karena ke dalamnya nggak jelas, padahal jamaah di dalam yang lebih banyak. Biarin nggak ada efeknya, apa kecil aja. Nah gedein lagi kan volumenya, mudah-mudahan semua siswa masuk surga pada suami-suaminya. Ayah bunda yang saya cintai, kecil lagi efeknya, volumenya boleh. Mudah-mudahan ayah bunda, orang-orang tua kami yang hadir, Allah muliakan dunia akhiratnya. Bu, ikhlas nungguin baru jam 8 ya. Para artis, para kiai, umi anda, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang mudah-mudahan hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan doakan kita punya guru panjang umur dalam sehat walafiat. Bapak RT, Bapak RW, seluruh tokoh masyarakat kampung Bojong, mana alamatnya? Bukan salah lagi. Ini juga tahu acara. Semalam baru dikagetin bakal acara. Itu ngundangnya udah lama, emang lupa wajar ya. Mudah-mudahan sabar, yang sabar pahalanya makin banyak. Yang dulu kelamaan makin lebar. Tapi kan gara-gara saya kelamaan, ibu jadi denda 1 triliun ya. Mudah-mudahan para punya duit segitu semuanya. Buat kesehatan itu bu, buat ngobatin yang panu, yang kurap, yang kudis. Mudah-mudahan mau nggak ada pakainya? Yang sakit dulu, saya mau nggak? Dan mudah-mudahan Kabupaten Bogor makin sukses, makin jaya, amin. Makin amanah pemimpinnya, amin. Duit makin banyak, jangan buat kesehatan, buat beli beras enak pak ya. Kalau buat kesehatan mas semakin triliun juga asik, tetap baik bajar. Kalau pakai BPJS menurut, pakai tunai mahal. Dan mudah-mudahan para sehat semuanya ya. Hadirin yang dicintai Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung bagi orang yang di hari ini mengorbankan waktunya untuk kumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang datang bu bukan kebetulan. Walaupun kadang-kadang kita ketemu tetangga di warung, kebetulan ketemu di sini. Udah lama nggak lihat, udah lama nggak ketemu. Jangankan manusia yang bersalaman, jangankan manusia yang berjabat tangan, semua
kedua, jangankan orang, daun yang jatuh dari tangkainya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bicara ngaji, bicara maulid Nabi Muhammad, kata Imam Haddad dikatakan kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Bu, bicara ngaji kadang-kadang yang jauh bisa sampai, yang dekat malah nggak sampai. Ya betul-betul ya Pak ya. Ya Pak ya. Betul apa betul? Bu, emang pahala nggak kelihatan. Coba kalau panitia besok yang datang hadiahnya kulkas, 2 pintu 3 jendela, door prize. Oh, berbondong-bondong. Ya Pak ya. Betul-betul. Tapi kenapa kita orang Islam, terutama ibu-ibu, padahal kan ini kan masjid, tapi alhamdulillah banyak juga orang-orang tua bapak-bapaknya, tapi ini pengajian ibu-ibu banyak banget. Kata Pak Yabdan, Ustaz maklum ibu-ibu banyak, memang pengajian ibu-ibu. Ya, Anda ini pengajian bapak pasti kehitung jumlahnya. Betul nggak? Benar nggak? Kemarin belum lama juga tabligh akbar di lapangan bulu tangkis, ya. Dihitung yang banyak juga ibu-ibu. Jadi mohon maaf Pak RT, maafin lagi-lagi. Kenapa kok ibu-ibu ada mengaji? Oh jujur, ibu menghadirin acara maulid udah berapa kali? Ya sombong amat banyak. Belagu. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Banyak. Kenapa dengan peringatan maulid emang ada kuenya? Makanya pada bawa ke sini. Udah nenteng ini udah beres berarti. Cuma nunggu saya doang gitu. Jadi berdoa aja kalau gitu mah. Istri saya belum dapat berkat ya. Kenapa kita bersyukur duduk di majelis ilmu? Padahal jujur, ibu kalaupun nggak ada peringatan maulid, ada nggak pengajian setiap harinya? Dengar nggak nasihat ilmu setiap harinya? Baca nggak Fatihah tawasul buat ahli kubur setiap harinya? Tapi kenapa tetap panitia bikin peringatan maulid? Kenapa tetap kita dulu datang peringatan maulid? Alasannya nggak jauh dari 3 hal. Ayo diingat semuanya. 1, kenapa kita tiap tahun memperingati maulid? Yang pertama, nguatin iman. Apa yang pertama? Yang kedua, nguatin ilmu. Apa yang kedua? Yang ketiga, nguatin amal. Apa yang ketiga? Coba diulang, apa enggak? 1, nguatin. 2, nguatin. 3, nguatin. Kenapa yang pertama nguatin iman? Allah yang katakan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Ini ayat Allah yang terangkan, Allah yang bicara. Diawali dengan kalimat innallaha wa malaikatahu. Biar ibu makin yakin. Kenapa ibu-ibu demen baca salawat? Kenapa ibu-ibu gemar baca salawat? Kenapa ibu-ibu tiap pagi gemar baca salawat? Sambil nyapu orang dulu baca salawat. Dulu belum ada magicom, kalau masak nasi apa namanya? Langsung beres makan masih ngebul, dikipas, namanya diapain? Diangin. Hebatnya ibu-ibu, tangan kanan kipas, tangan kiri ngayun bocah. Kan di pintu ada ayunan ya, pakai tambang. Betul-betul. Ini mulut nggak diam, nggak gosip, nggak gibah, nggak ngomongin orang. Orang dulu tangan kanan kerja, tangan kiri kerja, mulutnya baca salawat. Apa kata dia? Salatullah salam. Tangan kanan kipas nggak berhenti, tangan kiri ngomong. Salatullah
dia sering baca sholawat. Siapa yang ngajarin kita baca sholawat? Allah. Mana dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini kalau di pondok pesantren ibu, innanya harfun nasbin wa taukid. Bahwasanya benar-benar aku Allah. Itu kalimatnya. Saya kan wasilah nyampe ke tempat ini dari saudara saya Bang Didin. Nah, dia udah makan dulu. Gak ganti di mana? Oke. Duduk abang di sini dulu sini. Bisa nggak dulu ya? Ya. Saya kalau pagi sebelum berangkat ceramah itu muter sama istri nasi uduk. Tiba-tiba Bang Didin WA, Ustaz gak di mana? Ini orang nasi uduk. Nggak tahu kalau bakalan jam 9 jam 8. Biasanya masa jam 12 baru ceramah. Pas orang azan. Udah buru-buru ibu berangkat. Mah mau ikut nggak? Ikut biar rapi. Saya mandi. Anak lupa di jemuran. Makanya keluarnya kecil dalam hijau malu-maluin aja. Dia saking buru-burunya. Ini beneran Allah. Makanya mohon maaf saya ditambah lagi yang bawa mobil biasa supir, saya bawa sendiri karena bawa istri lagi hamil. Jadi pelan-pelan. Oh 5 meter berhenti dulu. Bu, ibu, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ya. Jadi berkah maulid yang pertama apa? Nguatin iman. Ini dulu yang ditanamkan. Ini kok nggak mungkin nggak ini nggak jelas. Tolongin dulu soalnya biar enak ke dalamnya ya. Dimatiin aja boleh efeknya nggak apa-apa. Penting volumenya. Bu, kenapa nguatin iman? Nah ini cakep nih. Betul nggak? Oh, sama kupingku mas saya. Kenapa nguatin iman? Setiap ayat Al-Quran yang ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu pasti di depan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Gitu ya. Berbeda dengan perintah baca sholawat. Inilah baca sholawat Allah dulu yang bilang innallaha, benar-benar sesungguhnya aku Allah. Itu kalimatnya namanya harfun nasbin wa taukid. Membenarkan dengan sesungguhnya. Ah, udah di mana? Macet, bohong, nggak percaya. Benar-benar mau kena macet, baru percaya. Ini Allah yang bilang. Andai nggak pakai kalimat inna Allahu wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya, kita percaya. Tapi Allah tahu banyak hamba-hamba Allah yang ngaku Islam tapi enggan baca sholawat. Banyak hamba Allah dia bersyahadat, dia ngakuin Nabi Muhammad tapi nggak mau baca sholawat. Berapa banyak di kampung-kampung sholawat nariyah dibilang bid'ah, sholawat fatih dibilang bid'ah, sholawat ibil qulub itu kan orang yang lain yang nyiptain. Efeknya matiin nggak apa story. Walaupun tinggi efek matiin nggak apa story. Itu sholawat yang dibuat para ulama-ulama soleh karena Allah yang telah lebih dulu membaca sholawat untuk Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bahkan Allah dalam ayatnya yusholluna istimrar, maknanya fi'il mudhari. Allah dan para malaikat terus-menerus baca sholawat untuk Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat gak putus-putus memuji Nabi Muhammad. Ini yang Allah buktiin, ini yang Allah sampaikan, ini yang Allah contohkan. Maka pantas pagi hari ini berapapun ibu sudah baca sholawat, kita nggak pernah bosan kalau baca sholawat. Jangankan bulan Maulid ini kan udah akhir ya, Rabiul Tsani lagi, betul nggak? Tapi peringatin Maulid mah kira-kira bosan nggak? Salah nggak? Kata ibu Ustaz, jangankan Rabiul Tsani, anak gua 4 bulanan mulut, 7 bulanan mulut, rumah tasyakuran mulut, masjid kebangun beres mulut, ya baik ya, betul betul. Kenapa dengan mulut
Siapa yang kita puji, yakni Nabi Muhammad, akan bawa rahmat Allah buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Allah, ya Habib salam. Amin. Salawat. Orang kalau mahal kiam kenapa sih Bu tangannya diangkat? Ya Nabi salam. Kan diangkat ya. Ada juga yang sedekap gini ya. Ada orang nyalahin. Ini hati-hati nih. Orang sok-sokan keluar pondok pesantren. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban. Kenapa marhaban? Kan selamat datang kok begini kok angkat tangan. Salawat Allah ke Nabi rahmat, salawat malaikat ke Nabi istighfar, salawat orang apalagi kayak dulu barang ini Cikuda. Salawat orang Cikuda buat Nabi Muhammad adalah doa. Makanya gak heran banyak orang soleh lagian Nabi salam ngangkat tangan. Bahkan di tengah-tengah ada kalimat Rabbi faghfirli dunubi bibarkati hadi Muhammad. Sebab yang kedua yang nyontohin baca salawat, ambil keberkahan Nabi Muhammad adalah Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang pertama tadi Allah yang nyontoh. Yang kedua Nabi Adam. Kok bisa? Nabi Adam manusia pertama. Nabi Adam tinggal di surga. Nabi Adam lahir tanpa orang tua. Saya mau tanya, tapi Nabi Adam sombong nggak? Jawab Nabi Adam sombong nggak? Begitu Nabi Adam jadi tercipta oleh Allah, dia bingung melihat di dinding arsy bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nanya Nabi Adam, siapa yang bernama Muhammad? Bukankah aku manusia pertama? Siapa itu Muhammad yang bersanding dengan namamu Allah yang agung? Siapa ya Allah? Apa jawab Allah? Dengar baik-baik buat kita semua. Begini kata Allah, ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Ya Adam, laula Muhammadun ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukan karena kemuliaan Muhammad, aku nggak jadiin ente. Adanya Nabi Adam karena kemuliaan Nabi Muhammad. Adanya masjid karena kemuliaan Nabi Muhammad. Bahkan ibu dihargai, bahkan ibu dihormatin, ibu diangkat derajat lantaran Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sahabat pernah nanya, ya Rasul, siapa orang yang harus aku cintai? Umuka. Siapa lagi ya Rasul? Umuka. Siapa lagi ya Rasul? Umuka wa abuka. Ibumu, baru bapakmu. Maka pantas ibu doyan banget baca salawat. Maka pantas ibu demen banget kalau hadiran maulid. Karena Nabi emang muliain ibu. Zaman Quraisy Nabi belum diutus. Itu kalau ada bayi yang keluar perempuan dikubur hidup-hidup. Keluar bayi perempuan dibunuh hidup-hidup. Padahal yang hamil siapa? Perempuan. Yang ngelahirin siapa? Tapi kalau lahir bayi perempuan, itu hina, itu cacat, itu aib, itu malu. Makanya Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Tabbas yada abi lahabi wa tab ma agna anhu malu sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu
Abu Lahab. Dia belum tahu ini bayi bakal jadi nabi. Dia belum tahu ini bayi bakal jadi musuhnya. Diangkat ini bayi yang bernama Muhammad, digendong, diputar-putar ke Ka'bah sambil nari-nari kegirangan. Kenapa? Karena di saat itu kalau bayi perempuan bakal dikubur hidup-hidup, bakal dibuang, bakal dibunuh, lahir keponakan laki-laki. Cuman lantaran senang menggendong bayi Nabi Muhammad dapat keringanan siksa. Lalu bagaimana kita yang cinta rindu terhadap Nabi Muhammad, kita sayang cinta kepengen berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang mengeluarkan rezeki hari ini buat acara peringatan, yang ngeluarin waktu buat datang maulid, yang ngeluarin mata ngantuk tegar untuk dengerin nasihat. Karena cinta Nabi Muhammad, mudah-mudahan bakal ke surga kita semuanya. Oh, ini ibu-ibu yang pakai seragaman yakin gak bakal ke surga? Jujur. Kan kalau ngaji ibu mah seru ya. Ada yang merah putih bawahan menstruasi, ada yang biru mukanya menstruasi. Iya. Emang beda orang perempuan orang laki beda. Tuh lihat laki-laki yang paling pada nyender tuh, Pak RT, Pak RW itu pakaian masih jadi-jadinya aja deh mah. Ada pakai koko yang 2 hari belum dicuci, di leher di kerahnya udah kena paku, ada karatan warnanya. Iya Mbak. Jangankan ibu, istri saya kalau lagi ikut baru tadi dia cepet banget mandinya. Biasanya kalau ikut acara jam 6 udah rapi. Baru belum makan kemarin. Ini nyata nih, tadi kita tawa-tawa dari itu. Kan kalau mau begini mandi aman ya. Kalau ada orangnya dosa kita. Bu, tadi begini ya. Ntar kamu ceramah setengah 10. Jam berapa kita jalan? Jam 9 karena konjong juga. Oke, kamu ikut nggak? Aku ikut. Oke, ikut. Kamu udah mandi belum? Udah. Dia udah mandi, nggak bisa warna merah marun. Oke, saya mandi begitu keluar biru, nggak bisa. Bisa rubah begitu perempuan dia. Coba orang laki mau Allah, mau ngaji kapan kek, mau maulidan kek, biasa kek. Coba ibu tadi ibu datang jam berapa ke sini? Jam berapa ibu datang ke sini? Jam 7. Dari jam berapa ibu rapi-rapi? Bohong. Lihat di grup WA teman dari jam berapa? Ayo, tidur. Jam 6. Anak udah beres. Laki udah diseduhin udah. Aman. Iya. Emang resep kalau ibu Allah. Iya. Pantes kata Nabi, yang dekat kamar mandi, adem nggak di situ, adem nggak? Ngapain lu ngipas-ngipas? Itu ekran buka aja. Bu, pantes kata Nabi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah buat anak. Kenapa ibu ngaji bakal ngajarin anak? Kalau bapak ngaji bakal ngajarin istri. Kalau anak yang ngaji bakal ngedoain kita. Paham sampai sini? Ngerti sampai sini? Maka yang kedua, peringatan maulid nguatin ilmu. Ayo semuanya kita baca sejarah. Ini maulid tiap tahun juga ibu baca. Ini maulid tiap saat juga ibu baca. Lalu apa ilmu yang kita dapat yang untuk kita bawa pulang nanti di rumah? Yang pertama, Nabi lahir hari apa bu? Tanggal berapa? Bulannya bulan apa? Tahunnya tahun apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka baca. Alam yaj'al wa arsala alaihim tarmihim bihijaratin faj'alahum ilmu yang kedua. Nabi lahir tahun gajah. Anak kita juga tahu
Begitu Allah utus burung-burung ababil, kata orang untuk menjaga Ka'bah. Padahal burung ababil bukan hanya menjaga Ka'bah, tapi untuk menjaga ketenangan kemurnian hari kelahiran Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Diingat ya Bu, tahun 692. Tahun berapa? 692. Ada orang bernama Hajjaj bin Yusuf. Dia datang ke Ka'bah mencari sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Saya perlambat di suaranya. Ada orang namanya Hajjaj bin Yusuf. Dia masuk ke Ka'bah mencari Abdullah bin Zubair, anak Asma bin Abi Bakar As-Siddiq. Lalu apa yang terjadi? Begitu Hajjaj bin Yusuf nyari Abdullah bin Zubair, Ka'bah rusak gara-gara pasukan dia. Ka'bah rusak gara-gara dia. Ternyata dulu Ka'bah pernah rusak. Dulu Ka'bah pernah hancur, tapi Allah nggak jaga. Berbeda tatkala bulan Rabiul Awal, 55 hari sebelum Nabi lahir, ini Allah utus burung-burung ababil untuk menghancurkan Raja Abraha dan pasukan bergajah, untuk memuliakan biar tenang hari kelahiran Nabi Muhammad. Jadi hebatnya Nabi Muhammad begitu. Yang kedua, patung-patung berhala pada rusak, api-api majusi pada padam. Saking Allah persiapkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Bu, Ibu, Bu. Jadi burung ababil bukan hanya menjaga Ka'bah, tapi hancurnya Abraha karena burung ababil untuk menjaga kemurnian, kesucian, ketenangan hari kelahiran Nabi kita Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya ilmu buat kita. Bapak Ibu yang dicintai Allah, lalu apalagi ilmu yang bisa kita bawa pulang. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau pengen nyontoh Nabi. Tetapi catatan buat kita, ini namanya kualitas ilmu. Ilmu Ibu mah udah banyak. Kenapa sih Bu kalau acara tabligh akbar orang sini manggil orang luar? Padahal orang sini banyak nggak ilmunya? Guru kita banyak nggak ilmunya? Guru kita banyak nggak ilmunya? Nggak aneh Ibu, saya pun di pondok pesantren kemarin acara ngundang orang luar. Apa tujuannya? Buat nguatin ilmu yang ada. Dengerin yang kedua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam ayat ini Bu, jangan semua nabi contohnya kita ambil, bukan nggak boleh. Kalau mampu boleh. Ini mungkin saya bisa diserang sama deterjen. Apa namanya? Netizen. Sekarang lagi kacau Bu. Kemarin ada pondok pesantren yang ambruk. Ya, iya. Emang kalau kita lihat besi-besinya kecil, tapi Ibu jangan ikut-ikutan ngomongin orang kena musibah. Jadikan musibah sebagai muhasabah. Saya ngisi acara di kantor Setda Kabupaten Bogor. Saya ketemu dengan orang-orang bupati. Saya katakan, tolong di Kabupaten Bogor adain penyuluhan dan dicek bangunan pondok-pondok pesantren. Tapi jangan dikecilin kiainya, jangan divideoin pondoknya, nanti deterjen komen. Tahu deterjen? Sebab yang namanya pondok Ibu itu bangunan hasil masyarakat, hasil waris santri. Emang bukan nggak paham tukangnya, dikasih duit sama kiai,
harus kebangun. Kata tukang, ya udah kiai sebangun-bangunnya, itu cincin renggang-renggang. Udah jadi lantai 1, santri makin banyak, naik lagi. Salah iya, tapi ibu jangan ikut-ikutan deterjen ya. Demen banget nyuci, demen banget gosok-gosok, ya Pak ya. Beres Al-Khazini dapat musibah, doa aja semoga gak terjadi di pondok yang lainnya. Amin. Baru kemarin rame apalagi istri saya kan nggak punya TV, punya handphone juga saya mah sekedar doang. Instagram yang pakai adek, TikTok saya pakai adek, YouTube saya pakai adek, saya mah nggak pakai gitu-gituan. Bukan norak, emang bingung pakainya. Beneran ini nggak bohong ibu. Akhirnya lihat kok ada boykot dan setuju. Ternyata ada video viral. Ada santri nunduk-nunduk salaman, diomongin. Ada santri nunduk-nunduk ngantri air susu, diomongin. Emang kalau lihat di video nggak enak ibu, tapi kalau ibu masuk ke pondok pesantren itu mah lumrah. Nih tadi saya mau berangkat, itu santri pada diri, emang gua nyuruh? Enggak. Coba ada videoin, sombongnya si Anggi, dia naik mobil santri pada diri, emang gua nyuruh? Tanya di perusahaan. Entar saya pulang klakson di gerbang, tit. Itu santri buka gerbang, yang pada duduk diri lagi. Emang gua nyuruh? Enggak, dia lagi ngeliat mau berkat apa enggak. Dulu Umar bin Khattab juga sama bu. Sayyidina Umar bin Khattab lagi duduk, tiba-tiba keledai Nabi lewat. Dengerin nih, Sayyidina Umar bin Khattab lagi duduk, tiba-tiba keledai Nabi lewat. Itu Umar langsung diri, spontan nanya istrinya, wahai Umar kenapa diri? Keledai Nabi lewat. Dari dulu akhlak begitu ada, cuma sekarang deterjen makin pinter. Makanya ibu hati-hati kalau videoin orang ceramah, hati-hati kalau videoin sesuatu. Udahlah nggak usah banyak foto, video, betul-betul. Itu kiai dihina, padahal udah berapa banyak ulama yang lahir dari hasil lisan dia. Dengerin orang apa yang guru Pak ini, Cikuda 3 kali udah lupa guru nih. Woi orang Cikuda dengerin, termasuknya orang Bojonggede. Saya punya kakek namanya Haji Amsal. Nih yang ngomongin asal nih, enggak. Dengerin, kakek saya Haji Amsal pernah khidmat itu mijitin kakinya Mama Falak bagian Tongan Bogor. Ibu tahu Mama Falak yang makamnya di bagian Tongan? Itu ulama karismatik internasional. Ibu, ini kakek saya mijitin bu nih. Begitu kata Mama Falak begini, Amsal, ini ada buku kitab wirid. Kata kakek saya apa? Ya Allah Mama, saya nggak bisa baca. Ternyata kakek saya nggak bisa baca. Akhirnya apa kata gurunya? Buka mulut kamu, dipegang bagian sini nih. Nih di bawah kuping dipegang sama Mama. Buka mulutnya, dibuka mulut diludahin. Cuk. 3 kali ludah telan, ditelan, ulang-ulang hafal Quran. Ada yang mau hafal Quran? Buka Quran. Sallu ala Muhammad. Bu, ini orang yang yakin sama guru, ya ini jangan ikut-ikutan ke gua. Mulutku mah jigong, rokok mulu, jikirnya enggak, bohong mulu, ya Pak ya. Tapi guru-guru yang soleh, jangankan air susu yang dibagiinnya, wajah yang senyumnya, man nadhara aliman faka'an nama darani
wajah orang alim seakan-akan memandang wajah Nabi Muhammad. Cuma orang sekarang jauh dari berkah. Gara-gara corona, bocah kita salaman ke jidat. Di TK diajarinnya, di PAUD diajarinnya. Dulu kita bersekolah, bapak habis ngemanin ayam, bercium tangan dia. Bau banget bedak. Ya Pak ya. Emak saya Bu, ibu saya, itu nasi yang diambil, dikepel-kepel jadi gemblong. Anggi mangap, masukin, geledek. Itu nasi yang putih coklat gara-gara daging dia. Tapi enak gak? Kenyang gak? Maka lihat orang-orang dulu, kalaupun dia bandel, dia gak berani melawan sama orang tuanya. Sekarang bocah salaman ke jidat, ke pipi, ke pantat, pedih. Cuma takut corona. Allah ajarin ke bocah yang takut corona. Emak kita manin istri saya, ibu juga sama nih, si Ali, namanya Ali, Muhammad Ali Zeka. Dia baru umur setahun Bu, ini lagi makan istri sama saya, lagi enak-enak makan anak berak. Beneran. Ini istri gak marah, itu piring ditaruh, anak dicebokin, beres cebokin, nempel dasar, madang lagi. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Jadi ibu kita Allah, kenapa sekarang orang banyak jauh? Karena ngejauhin keberkahan, ngejauhin ahli agama. Dia komentarin orang-orang yang ngerti agama. Ini adab, ini akhlak. Maka yang kedua, kuatin ilmu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pantes kenapa kok Maulid Nabi berbeda dengan Nabi? Nabi mengenang hari kelahiran dengan cara berpuasa setiap hari Senin. Kenapa kita kumpul tabligh akbar? Biar kita tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang ketiga, udah menjadi 10. Itu kok gak berubah aja ya? Hah? Itu udah 3 dari 10. Oke, masih sabar? Masih terus? Yang terakhir muatin apa Bu? Lupa. Yang terakhir muatin apa? Yang ujung, yang terakhir muatin apa? Amal. Apa hikmah maulid terakhir? Orang lagi baca maulid gak kelihatan, mau ustazah, mau umi nyai duduk sama, mau bu RT, mau bu lurah duduk sama. Yang membedakan kita beres maulid. Serius, ini orang sholat di masjid, yang marbot, yang RT, yang kiai, yang ustaz sama nggak? Sama. RT nungging, marbot nungging, RT sujud, ustaz sama nggak? Yang membedakan tatkala beres sholat, betul? Maulid, kalau kesindir nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, biar ibu kesel sama saya, jangan diundang lagi. Bu, dengerin yang pertama. Percuma kita gemar bikin acara maulid kalau satu aja akhlak Nabi kita nggak praktekin di rumah. Saya ulangi, tiap tahun ibu datang maulid, tiap tahun ibu rajin peringati maulid, bahkan panitia Allah bikin seragaman. Emang boleh nggak ini pakai seragaman? Kata siapa? Jawab. Boleh nggak ibu-ibu yang nyanyi seragaman? Boleh nggak gamisnya bagus-bagus? Kata siapa? Dengerin ibu aku. Dengerin. Di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam kitab I'anatul Talibin, siapa orang yang datang ke majlis Maulid Rasul, ke majlis ilmu, dia pakai gamis yang terbaik, yang terbagus, maka kalau dia meninggal dunia masuk surga bersama orang-orang saleh. Udah mulai ketakutan dari muka. Makanya tolong bapak-bapak, kalau ada istri minta gamis, beliin lagi baik. Beliin lagi aja. Kalau bisa masukin gamisnya sama istri saya. Kapan-kapan
Ketika setiap jam berubah lagi. Emang udah pakaiannya ya perempuan ya. Bu, kan ada mar'atun, ada muru'atun, ada mir'atun. Di ilmu nih. Ngerenceng dulu boleh? Mar'atun, muru'atun, mir'atun. Ulangin. Mar'atun, mir'atun, muru'atun. Mar'atun, mir'atun. Mar'atun itu perempuan. Mar'atun, mir'atun cermin. Muru'atun perhiasan. Ini yang ketiga-tiga gak bisa dipisahin. Perempuan gak boleh ngeliat handphone ngaca dulu. Baru dibuka model-modelnya. Lewat mobil ngaca lagi Pak. Lewat jendela masjid ngaca lagi Pak. Ini lagi video saya lagi ngaca itu. Kamera Bang. Itu perempuan. Apa hubungannya perempuan dengan cermin? Allah, laki-laki termasuk saya belum paham. Ini perempuan kayak cermin. Kalau udah pecah, kalaupun bisa digabung nggak bakal sempurna. Yang usah ngomong betul lu tahu. Bukan mau bini sekarang ngeri ini. Ini perempuan kalau udah kecewa, Allah. Kalaupun kita udah minta maaf diajak jalan-jalan ke Pakansari dituntut. Aku pergi dulu dari bini gua dah. Dia katakan orangnya Bu. Allah. Bini saya kalau ngomong galak nih mah. Kalau udah saya marahin, hayo. Bohong. Ini bini saya Bu, namanya Uswatun Hasanah. Dia mah kayak malaikat kan kalau di rumah. Satu-satunya istri Ustadz yang kayak malaikat di rumah. Malaikat Munkar Nakir. Munkar Nakir apa? Berapa ya? Orang sama mah. Karena dia sekali yang buat ikut kita lagi. Bohong mah bercanda. Istri itu kadang-kadang jadi teman sahabat tuh suaminya. Tadilah ada yang WA gua, Ustaz, alhamdulillah sekarang gara-gara murid nanti majelis ibu-ibu, istri saya nerokin aktif. Ada lagi yang kayak hijrah yang nyambut dompet. Makanya ceramah di Kabupaten Bogor saya kadang-kadang males. Gedung paripurna, gedungnya gede banget, beres ceramah Ustaz nomor rekening, Allah nomor rekening saya rumah. KTP, NPWP, Ustaz pakai NPWP kan besar banget ya. KTP, NPWP nomor rekening, saya nggak punya rekening, saya cuma satu, BINI. Itu kalau setor tunai cepet banget. Kalau tarik tunai, kalau cek saldo error. Ceramah yang kemarin mana yang bukan Bu, bohong. Saya punya istri Masya Allah Bu. Ini saya dapetin beliau Bu, boleh melawan 3 anak kiai. Ini jujur. Jadi Teh Uswah nangis. Teh Uswah ini, maaf ya, saya bukan ngomongin nasab. Anak dari ketua MUI, bapaknya kiai kecamatan. Wah sepuh lah, sampai kecamatan Bojonggede, saya pengen kenal beliau. Jadi Ahmad Hasanuddin. Jadi jangankan bawa dia kondangan, ke rumah dia saya takut. Ini serius. 3 kiai melamar nggak kena. Jangan saya. Tenang, ini yang bagus-bagus yang ceritain. Ceritanya saya punya bapak. Kalau ke ayahnya itu murid ayahnya, jadi bapak saya murid ayahnya.
Bapak saya di KUA, ayah di MUI. Ayah itu berdua, bapak itu kandung. Kata bapak gini, Nabi, kita mau orang gak punya, jangan tinggi-tinggi lu kalau demen sama anak orang. Cuma kalau lu pengen keren, cari yang dandindun. Nah, dan yang bisa dandan, din yang ada agamanya, dun yang ada dunianya, pas banget dia. Sekolah punya, anak banyak. Saya anak nggak ada. Oh, awalnya caranya ngajar di sekolahan dia. Ini jam 10 nih, aman gak nih? Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau ibu resep banget ngomongin aib orang soalnya. Ya kan aib saya. Tapi itu ada nasihat, tenang. Ini kan muatin amal yang terakhir, betul nggak? Terus. Saya persingkat. Cara mendapatkannya gimana nih? Saya masuk ke sekolah melamar, ngajar. Itu ngajar sekolah MI, ya Allah, tiap bulan 350.000. Naik setahun, naik gocap. Ingat omongan bapak, lu kalau pengen dapetin anaknya. Wah. Kan laki-laki mah kan mulut tajam nggak? Udah mulai dia galau 3 kiai yang terima dia, cerita dia masalah cerita. Saya simple, aku juga nggak punya apa-apa. Tapi kalau kamu sama aku, diri aku aja bahagia. Apalagi kalau kamu samping aku bahagia diri kamu. Dasar perempuan mau materi kena juga. Jadilah singkat cerita itu nih, kan nggak bisa pacaran saya kalau dia nggak bisa. Jadi cerita gimana caranya nih anak kiai yang bakal jadi saksi mukri haji. Ketua FPI Kabupaten Bogor datang mengajar zaman saat itu. Gimana cara lu hebat? Pinter kan? Duit gak ada. Ayah nanya nih ketua, Anggi, kau bikin acara di rumah? Jangan dia kan kita udah tekan. Saya di sini aja numpang. Ini yang pertama nih. Gimana caranya biar keren? Saya tempat tidur. Beli apa namanya? Tempat tidur apa namanya? Beli bawaan tidur. Saya bawa dia. Tapi dulu ada adik saya yang perempuan, jadi biar gak dosa. Saya bilang, ini kan kamu anak kiai, malu kalau bawainnya kecil-kecil. Kayu jati nomor 1, tapi ngutang. Bagus, emang agamanya keren. Ini nyambung dengan ngaji. Kan uswatun hasanah ini. Contoh yang baik. Dasar diajarin sama bapaknya santri dari kecilnya, terima kaya itu. Jadi kita ngutang. Kan aku ibadah. Udah, kan gimana cara lainnya? Duit amplop kondangan. Nerima. Coba anak sekarang ada yang begitu? Mau berakal. Betul. Jadi acara benar kata bapak saya dan lindung. Kalau lu pengen dapetin duitnya, ambil anak bener. Begitu saya nikah, saya udah ngajar lagi. Naik pangkat kan? Begitu dong. Sekolah dapat, rumah dibangun, anak punya. Ini amal. Jangan adat digedein. Betul nggak? Ikutin Bu, ajarin anak-anak itu kayak gitu. Saya ngaco. Memang ingin sakit namanya uswatun hasanah. Allah, Bu, Ibu, ayo contoh 1 Bu, ajarin di rumah tangga kita. Jangan sampai setiap tahun bikin peringatan Maulid kok tidak ada bekas, tidak ada asar, seakan-akan nggak ada bekas ini acara. Jangan sampai saya tertuntut, panitia tertuntut. Kenapa? Karena orang rumah nggak bisa mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena istri yang hadir nggak dipraktekkan di rumahnya. Apa yang pertama? Kenapa? Daimal bisri, akhlak Nabi yang pertama. Apa daimal bisri? Punya wajah yang nyenengin, punya pribadi yang nyenengin. Ibu ada nggak teman kalau nggak ada dia nggak rame? Kalau makan sudah kalau nggak ada dia nggak seru? Kalau ngelunjak ke rumah dia dulu? Ada nggak? Kalau ngobrol sama dia berjam-jam betah? Ada nggak? Di rumah samain.
ahli surga semua. Oke, amin, gak apa-apa. Tapi yang kedua, jujur, depan laki begini kan yang ini? Jujur. Ayo, mungkin Umi Ustazah yang ngajarin ibu bukan yang ngajarin, gak enak. Kalau kan orang jauh, habis gua sendiri gua kabur. Bu, depan laki senyum gak? Bisa gak? Buat apa ilmu tinggi, duit banyak, ibu punya tetangga kaya. Kita main ke rumah dia, makanan ada, buah-buahan tersedia, minuman banyak, lupa. Begitu dia turun dari lantai 2 ngomong, tetangga main, makan tuh apa lu ya? Kira enak gak begitu? Mukanya asem, enak gak begitu? Kuenya enak padahal, tapi enak gak kalau mukanya begitu? Begitulah rumah tangga. Istri pulang ojek, suami pulang ojek kita Johor. Dia belum masuk pintu, ibu depan gerbang udah nyengir, bisa nggak? Juga ada gue baju lagi nih, udah aman gue baju lagi. Bener nggak? Ini kan senyum semua ini. Bisa nggak ada laki begitu? Coba 1, 2, 3, buncis. Ikutin, buncis. Cheese. Matobi, cheese. Mak Arif disebut buncis. Bisa nggak satu aja praktekin? Apakah ada contoh bagi Nabi Muhammad bahwa kita ada satu gelas yang disuguhkan buat suami pahalanya 70 kebaikan? Satu gelas 70 kebaikan. Makanya lihat orang tua dulu, ibu rumahnya kecil, bahkan setengah permanen dia, bawahnya tembok, atasnya bilik, betul nggak? Itu bangku nggak empuk pakai papan, itu meja pakai triplek. Tapi orang tua zaman dulu istrinya itu selalu tersedia air, ditutupin tuh, yang ada gelas yang bilik-bilik warna biru hijau, betul nggak? Kenapa sekarang kita ada dispenser tapi nggak taruh di gelas? Bang haus ya, mau ambil sendiri. Woi, baca surat An-Naba ayat 30, 31, 32, 33. Nanti cek sendiri di handphone. An-Naba yang 30, 31, 32, 33. Apa yang pertama? Air gelas-gelas yang nggak pernah kosong. Bu, dah jangan tinggi-tinggi dah maulid peringatannya. Ini kalau ibu praktekin di rumah, ini suami benernya luar biasa. Kalaupun dia minta ngopi, tapi air putihnya udah ada dulu, dia minum dulu yang itu sambil kita bikinin kopi. Betul. Makanya orang dulu pas begitu bangun subuh belum adzan, itu dia masak air matang, dia udah beres, itu sholat subuhnya 2 rakaat, betul nggak? Air udah matang, udah beres, kalau udah beres laki diseduh. Ya kopinya. Ini yang pertama, danimal bisri. Yang kedua, sahlal khuluqi. Apa yang kedua? 5 menit lagi, oke? Sahlal khuluqi apa? Lembut pribadinya, nggak ngebully, nggak ngecengin, nggak ngomongin. Insya Allah. Yang terakhir, Nabi punya sifat nggak bakhil. Apa bakhil? Ada bakhil, ada syuh. Kalau bakhil, ke dirinya nggak pelit, ke orang lain pelit. Kalau syuh, ke dirinya pelit, ke orang lain pelit. Mana contohnya? Kata DKM, ibu, besok beres acara maulid kita ziarah jalan-jalan. Ibu-ibu yang bakhil, dia bikin makanan lontong 1, tahu, jeruk, air putih, buat dewek doang. Ada yang gitu temen? Ya Allah masih ada ya. Ada lagi yang kebangetan, bu besok kita ziarah, jangan sampai ketinggalan. Ada yang syuh, ini mah ke dirinya pelit, ke orang lain. Di grup rame, bu bawa apa? Aku mah nggak masak, repot.
Nabi Muhammad. Walaupun gak bisa semuanya Ustaz, Pak RW, Pak RT, gak bisa semua. Banyak orang yang ceramah, ambil akhlak Nabi, gak bisa semuanya. Nabi kalau romantis sama istri, ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Silakan romantis, tapi jangan ikutin Nabi dulu, lihat muka bini kita dulu. Kalau emang beneran putih, boleh. Kalau ternyata antar pulang maulid geseng, lu jangan panggil ajan aswad. Hadirin yang dicintai Allah, mudah-mudahan yuk dengan peringatan maulid muatin iman bahwa ini Nabi, jangankan orang Cikuda, jangankan orang Mojong Gede, Allah dan para malaikat pun memuji Nabi Muhammad. Yang kedua, kuatin ilmu bahwa ini Nabi memang manusia, tapi beda dengan manusia pada umumnya. Kita mah lahir darah netes, kita mah lahir ketuban pada buyar. Nabi Muhammad lahir tanpa setetes darah yang keluar dari rahim Bunda Aminah. Nabi lahir dalam keadaan bercahaya, matanya sudah dicela, bahkan Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad. Lalu yang terakhir, buat apa setiap saat kita peringatan Maulid? Buat apa tiap tahun datang peringatan Maulid? Tolong kuatin amal kita. Tidak mata Ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Meninggal dunia kita terputus amal kecuali yang tiga. Yang terakhir, awwaladin shaleh yad'ulah. Ibu yang dicintai Allah, yang di akhir ini ibu perlu sadar bahwa kita yang sekarang melek nanti merem, yang sekarang napas nanti sudah tidak bernapas. Yang bisa nolong kita, nyelamatin kita adalah anak-anak yang soleh. Dimana cara nyiptain anak soleh? Ibunya kudu soleh, bapaknya kudu soleh. Berarti ini Maulid mutlak ibu yang harus mencontoh akhlak Nabi di keluarga kita. Kalau ibu salaman sama suami, nanti anak juga ikutan salaman. Kalau ibu senyum depan suami, nanti juga bocah kita nyengir. Ibunya melotot, anak melotot. Ibunya bawel, anaknya. Ibunya nggak salaman, anaknya. Ibunya nggak mau nyuguhin suami, nanti anak akal kita udah nggak berdaya. Anak nggak ada yang mau ngurusin kita. Padahal satu ibu bisa ngurusin 5 anak, tapi 5 anak kadang-kadang nggak bisa ngurusin satu ibu. Betul nggak? Bener nggak? Tapi jangan nyalahin anak. Introspeksi diri kita. Awal nikah mah rajin banget bikin kopi, sekarang mah hidup dewek. Nggak boleh ya. Kalau makan ibu jangan duluan, temenin suami makan. Ustaz Ima pulangnya maghrib, ya udah ibu makan tapi sambil telepon. Ayah, kamu udah makan belum? Nih aku suapin mana. Bisa begitu? Kata suami, Intinya mudah-mudahan berkah Maulid ada akhlak yang dibawa ke rumah kita semuanya. Amin ya Rabbal. Yuk baca Fatihah. Mudah-mudahan yang ikut berjuang acara ini, mudah-mudahan nanti masuk surga bersama Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang datang sedang lihat ini muka-muka rematik, asam uratnya banyak banget. Yang udah nelonjol salah-salah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan keluar dari masjid sehat afiat. Yuk kita baca Fatihah. Lebih daripada 40 orang. Insya Allah hajat dikabul Allah. Rezeki Allah berikan berkah dengan tambah yang banyak. Yang sakit biar sehat. Rumah tangga biar tenang sakinah. Mudah-mudahan ya Rabb nanti anak-anak tumbuh besar jadi orang-orang yang saleh. Ila hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila astuli firdausi ala وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ارحمنا يا أرحم الراحمين اغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا فإنك غافر. Saya boleh minta ikhlas Fatihah buat kami, Bu? Doain saya dengan pondok pesantren, dengan santri, mudah-mudahan banyak bawa manfaat. Doain saya yang lagi berjuang tanah wakaf dan pembangunan pondok biar mudahin sama Allah. Ya Bu ya, mudah-mudahan amin Ibu, Fatihah Ibu menjadi amal jariah yang terus ngalir buat Ibu semuanya. Saya ngajak kalau ada anak di sini mau mondok, mangga ke pondok saya atau pondok manapun, jangan sampai nanti ibu nangis jerit dalam kubur lantaran anak nggak ada yang ngedoain kita. Jangan sampai amal ibu udah banyak ngaji setiap hari, baca sholawat nggak pernah henti, selangkah masuk surga anak narik kaki kita buat ke neraka. Bu, Pak, sekarang di dunia kita dituntut. Oke Pak, aku masuk SMK tapi beliin handphone ya, dibeliin. Oke, aku kuliah lagi tapi beliin motor ya, dibeliin. Tapi yang bahaya dituntut di akhirat, yang bahaya dituntut di hadapan Allah lantaran ibu rajin ngaji tapi lupa berikan agama untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan doakan saya dengan pondok pesantren, dengan santri dan anak kita semuanya, Allah jadikan orang yang bermanfaat dunia akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan saya sampaikan ada manfaat. Ibu jangan ada yang beranjak dulu, kan belum doa ya, doa dulu ditutup biar sempurna majelis kita. Terima kasih banyak, minta ridho, mungkin udah kelamaan. Mudah-mudahan panjang umur, bisa ketemu lagi semuanya ya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kepengurusan kepanitiaan Masjid Jami Futul Khair mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan kekompakan pada hari ini dalam rangka memperingati hari besar Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari Masjid Jami Futul Khair mengucapkan dusun 4 kompak selalu.